Shalom. Tadi yang sembilan cerita tadi share itu benar. Tapi kalau kamu nangkep, tadi dia katakan mesti program uninstall. Dulu saya pernah ngomong uninstall, memprogram ulang. Kalau kamu pelajarin lagi apa yang saya khotbahkan, nggak perlu sampai 30 juta dan tapi saya senang ternyata kamu adalah orang yang suka belajar. Stay foolish, stay hungry. Steve Jobs pernah ngomong kayak begitu. Kita harus punya namanya keinginan mau belajar untuk memperbaiki diri. Dulu saya katakan saya lebih masalah pelepasan itu menamai kita mendilet, membuang. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti Tuhan kalau kesayanya, walaupun saya nggak minta, tapi kadangkala ketika saya kan minggu lalu saya lagi penyembahan, tiba-tiba saya pelepasan. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa yang mau dilepasin oleh Tuhan karena memang saya nggak punya keinginan, tetapi tiba-tiba saya mengalami pelepasan. Tuhan tahu ada sesuatu yang saya harus buang dalam diri saya, dalam hati saya, pikiran saya. It's no problem. Yang penting setelah saya pelepasan akhirnya saya mendapatkan pengertian. Tuhan memberikan satu yang harus saya perbaiki dalam hidup saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya. Akhirnya saya ngerti. Saya catat semua. Ini yang saya harus lakukan. Prinsipnya begini. Kita tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini kalau kita tidak pernah bisa merubah pola pikir, cara berpikir atau program yang salah dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apa yang saya khotbahkan ini selama berminggu-minggu itu masalah power to get wealth, dan sekarang ini saya bicara yang part kedua. Bagaimana apa sih menjadi penghalang uang itu sulit masuk ke dalam hidup kita. Ini firman cara untuk supaya uang itu mudah masuk ke duit, ke dalam hidup kita. Jadi bisa dibalikkan. Jadi prinsipnya begini. Di Lukas katakan ini, berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharanya. Maksudnya firman Tuhan kemudian memeliharanya. Memelihara dalam arti melakukannya, keep melakukannya sampai akhirnya. Itu berbahagia. Jadi kalau orang yang mau bahagia ngelakuin firman gitu loh. Yang nggak mau bahagia ya udah nggak usah gitu loh. Jadi selama yang minggu lalu saya bicara itu bagaimana apa menjadi penghalang. Yang pertama kan saya bicara masalah kutuk sumpah serapah dari orang tua. Percaya nggak percaya itu ada. Mau ngelakuin mau bebaskan terserah kita. Kemudian bicara masalah hubungan suami istri, di mana istri sebagai saluran berkat kita. Istri harus benar, istri harus bersih. Kalau pengen mau diberkati ya harus istrinya bagus. Nggak mau ya sudah. Nggak mau ngelakuin, mau tetap seperti ini, is okay, is no problem. Itu urusan kita masing-masing. Kita harus keluar dari rumah orang tua kita, ya karena memang itu bukan karena memang kita tidak punya otoritas. Karena firman Tuhan sendiri ngomong katakan bahwa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Itu firman, bukan yang saya ngomong. Itu salah satu membuat kita tidak bisa diberkati berlimpah. Yang keempat, rumah tinggal, kerjaan, usaha itu adalah tempat di mana jadi berkat atau tidak. Saya ingat, ini yang saya ingat begini. Di depan kita itu ada ruko, ada beberapa ruko. Kita di sini saya mulai dari tahun 2004. Jadi udah sekitar 19 tahun. Ada deretan beberapa ruko 4 atau 5. Pokoknya satu deretan itu kebanyakan saya ingat itu selalu ganti orang. Bertahan cuma setahun gitu ya. Saya tuh ganti lagi. Karena saya lihat sepi gitu loh. Nah waktu itu saya bingung kenapa nih pasti ada yang gak benernya. Maksudnya apakah memang ada roh atau memang tanahnya kering gitu loh. Nah waktu itu pernah ada restoran lah, tempat makan, kita makan situ, kemudian dicek tanahnya kering. Percaya atau tidak percaya memang seperti itu. Tanah yang secara alam rohnya itu tidak ada mata airnya, tidak ada air banyak, ya kering, dan kering ya sudah.
Apapun yang kita tanam berusaha dengan keras supaya bisa bertumbuh. Dan kalau orang itu kurang usahanya ya sudah tutup. Dan itu terjadian, itu beberapa udah banyak banget lah orang yang sewa di situ, nggak ada yang bertahan. Setahun pasti, atau 2 tahun paling lama, karena kan kontraknya mungkin setahun 2 tahun, pasti diganti orang lagi. Oke. Itu di alam rohnya. Nah, sekarang masuk ke apa yang menjadi penghalang. Orang tuh sulit mendapatkan uang. Ini sebetulnya masih ada 5 lagi, 4 ya, 4 atau 5 deh ya. Kayaknya nggak mungkin masuk semuanya. Tidak setia dalam persepuluhan. Malaikat 3 ayat 8 sampai 11. Kita baca ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu? Tunggu bentar. Menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Oke. Ini ya selalu saya katakan, ada orang-orang yang atau pendeta hamba Tuhan yang tidak setuju dengan ini, mengatakan bahwa itu kutuk, kita nggak kena kutuk. Masa kita tidak membayar persepuluhan membuat kita jadi penyakit, antar anak sakit lah, antar anak kecelakaan. Itu seolah menakuti orang Kristen bahwa kalau kita nggak membayar persepuluhan nanti kecelakaan gitu loh, nanti nggak persepuluhan nanti sakit gitu loh, antar anak sakit lah, antar ada ini segala macam. Wah itu nggak benar, itu nakut-nakutin. Nah, apakah persepuluhan itu memang kehendak Tuhan atau memang itu hanya perjanjian lama? Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan kasih Allah. Kemudian Tuhan kata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini firman katakan, Tuhan mengatakan gini, orang Farisi, kamu tuh bayar persepuluhan dari selasi, inggu, segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan kasih Allah. Jadi gini, orang Farisi ini ngelakuin persepuluhan, tapi mengenai kasih, keadilan, karena mereka melakukan hal-hal yang ya, janda lah, mereka peras segala macam deh ya. Nah, firman katakan, yang satu dikatakan harus dilakukan. Yang lainnya apa? Itu keadilan kasih. Yang pertama Tuhan katakan gini, yang satu harus dilakukan. Ini persepuluhan ini kan ngomong dalam satu kalimat itu ya. Yang satu harus dilakukan, awalnya ngomong persepuluhan. Yang lainnya apa? Keadilan kasih setia. Jangan diabaikan. Jadi ini firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan persepuluhan di dalam perjanjian baru tetap dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Ini bukan bicara kutuk. Maksudnya ditakuti dengan kutuk. Tujuan Tuhan supaya kita memberikan persepuluhan. Ini Tuhan katakan begini. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi gini, belalang pelahap itu adalah belalang, ya, binatang hama yang makanin gitu loh, entah daun, entah hasil panen segala macam, supaya nggak jadi gitu loh. Tadinya udah berbunga dimakanin, akhirnya nggak jadi. Ya. Hama, ya. Nah, Tuhan ngomong gini, aku akan. Jadi
Yang namanya setan untuk membuat kita tidak bisa diberkati. Ini kan judul kan apa penghalang sulit untuk dapatkan, apa penghalang apa yang membuat kita tuh sulit mendapatkan uang. Nah, setan itu berusaha untuk menghalangi duit masuk ke kita. Atau duit itu seharusnya kita terima atau dapat orderan, nggak dapat gitu loh. Jadi setan itu akan selalu menghalangi. Itulah namanya maksudnya belalang pelahap. Nah, Tuhan katakan ketika engkau membayar bersepuluhan, aku akan menjaga atau menghalau supaya yang namanya kecelakaan, ngeluarin duit atau kena ketipu atau berbagai macam deh ya yang membuat uang kita jadi habis atau kita nggak dapat duit. Mau percaya nggak percaya terserah, gitu loh. Tetapi di alam rohnya, tadi saya tanya Mas Agus, di alam rohnya dulu saya nggak ngerti. Pertama kali masalah belalang pelahap, ini pertama kali saya tahu belalang pelahap tuh pada waktu ngedoain ruko di Mangga Besar. Bukan Mangga Besar, Mangga 2. Ini perusahaan komputer. Ini perusahaan gede. Secara publik gitu ya. Ini perusahaan bagus. Karena cukup namanya terkenal. Nah, waktu kita datang ke sana, kita ke gudangnya. Itu pertama kali saya dikasih tahu, itu ada seperti binatang belalang di gudangnya. Dulu saya nggak gitu nggak ngerti maksudnya apa belalang pelahap. Nah, belalang ini ada di gudang dia dengan tujuan apa? Orang gudang manusianya ya, itu diberikan suatu keinginan yang jahat untuk dia mencuri, ngambilin yang ada di gudang dengan berbagai macam cara. Dengan PO yang enggak fiktif lah atau ngumpet akhirnya hilang. Jadi belalang itu yang ada di gudang itu tujuannya membuat setan yang ada itu bentuknya belalang. Ya. Itu membuat orang yang di sekitar itu jadi terpengaruh untuk nyolong. Nah, dulu pertama kali saya seperti itu. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan dalam pelayanan, nah satu hari ya saya suruh maksudnya coba lihat di tangannya. Orang yang gak berbayar persepuluhan, di tangannya ada belalang. Bentuknya belalang. Kalian pernah lihat belalang? Lihat tadi di Google ya. Bentuknya belalang. Di tangan. Nah, belalang ini, yang ada di tangan ini, seharusnya ketika kita, jadi gini, belalang yang ada di tangan kita ini berarti seharusnya dihalau sama Tuhan, nggak ada, tapi karena kita tidak memberikan persepuluhan, terjadi pelanggaran firman Tuhan. Yesus yang mengatakan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Berarti ini sebuah perintah Tuhan. Nah, makanya tadi Yesus ngomong, janji Tuhan, perintah sama janji. Janjinya Tuhan, aku akan halau. Janjinya Tuhan, ketika ada serangan yang membuat seharusnya engkau dapat orderan, itu enggak jadi. Kamu akan tetap orderan. Jadi ada perintahnya Tuhan, lu bayar. Gua janjiin, kalau ada yang belalang pelahap yang mau ke tangan lu, gua tepis. Nah, belalang pelahap ini yang ada di tangan itu adalah belalang atau setan yang berbentuk belalang di alam rohnya, percaya atau nggak percaya terserah, saya nggak peduli. Itu akan ketika ada masuk, ketika mau kita terima, kalau kita terima dia makanin, kita nggak dapat orderannya, kita nggak dapat duitnya. Tapi ketika kita dapat duitnya cepet habis, nggak kekumpul.
Entah kita membeli sesuatu yang salah mulu, kita beli barang akhirnya beli barang ternyata rugi, atau kita ya berbagai macam lah yang membuat duitnya yang seharusnya kita nikmatin nggak kita nikmatin. Nah, itu di alam rohnya terjadi seperti itu, di Alkitabiahnya seperti itu. Jadi sekali lagi, firman Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mau bayar persepuluhan atau tidak. It's up to you. Tapi saya ingin ajarkan, saya ingin sarankan, bayar. Kalau saya, apa itu persepuluhan? Sepersepuluh dari berkat yang kita terima. Bukan maksud cuma hanya digaji aja. Contoh misalnya si Hafeld, dia dapat hadiah hari ini. Berapa pembelian itu barang? Saya akan bayar sepersepuluhnya. Bahkan saya ketika saya saya selalu lebihkan. Misalnya saya ditraktir makan, itu berkat juga buat saya. Saya paling tidak di dalam 1 bulan itu saya akan lebihkan, karena mungkin saat itu saya pernah dikasih diajak makan, akhirnya saya ya pokoknya begitulah. Jadi segala berkat yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya selama 1 bulan, itu saya beri sepersepuluhnya, gitu loh. Jadi segala berkat, makanya gini, gaya hidup akan sesuai dengan atau pengeluaran sesuai dengan persepuluhan. Seharusnya. Nah, jadi kenapa Tuhan menyuruh itu kita memberikan persepuluhan? Yaitu supaya dia punya akses ketika ada belalang, pelahap, atau yang ngabisin hasil tanah kita, ya, duit kita, supaya itu dihalau. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Jadi supaya apa? Yang tadi kita dapat duit, pohon anggur sesuatu yang kita akan terima, itu supaya apa? Supaya sebarang itu tidak berbuah bagimu. Jadi supaya itu tetap berbuah. Jadi tujuannya bukan untuk Tuhan. Persepuluhan bukan untuk Tuhan. Maksud saya bukan untuk kebaikan Tuhan. Persepuluhan untuk kebaikan kita. Amin. Ini harus kita punya pola pikir seperti itu. Terus dikatakan bahwa aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Persepuluhan membuka pintu berkat turun. Kalau kita tidak punya persepuluhan, bagaimana pintu bisa terbuka? Dengan kelimpahan. Lah uang saya sebulan ini aja Tuhan saya nggak cukup. Saya mesti bayar ini, saya mesti bayar itu. Dikurangi 10%, nggak cukup. Kalau kita berdasarkan dengan apa yang kita pikirkan, bukan berdasarkan bahwa berkat saya itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kerjaan kita, bukan dari bisnis kita, tetapi kita memandang bahwa Tuhan itu sanggup membukakan pintu berkat buat saya. Sekalipun kelihatan yang gak cukup, Tuhan tuh mampu bisa bukain. Nah, makanya persepuluhan itu adalah kepercayaan. Percaya nggak bahwa Tuhan itu, makanya firman kata, ujilah aku. Ketika kita memberi, Tuhan kata, ujilah aku, lu kasih. Uji gua bisa bukain. Tapi kita mikir,
Tuhan, 10% buat bulan ini aja nggak cukup. Maka orang yang bisa memberikan persepuluhan secara konsisten adalah orang yang mempertahankan imannya dengan tetap percaya Tuhanlah sumber berkatku. Makanya tidak semua orang Kristen itu memberi persepuluhan. Sayang ngeluarin duitnya. Karena butuh iman, butuh kepercayaan. Kalau gua ngasih duit gua berkurang. Gua buat beli beras, gua buat ini gak cukup. Itulah imanmu yang mengatakan engkau tidak cukup. Maka engkau tidak cukup. Di sini bawalah seluruh persembahan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Yang saya katakan bahwa persediaan rumah makan di rumahku, jadi ada persediaan. Maksudnya disitulah tempat kita makan. Jadi kita memberikan persepuluhan ada di tempat kita makan. Kita ke gereja setiap kali kita makan makan rohani, disitulah kita makan. Disitulah kita memberikannya kepada gereja atau kepada hamba Tuhan yang kita selalu mendapatkan makanan rohani, kita bisa memberikan. Oke? Nah, ini salah satu, ini nomor 5 yang membuat penghalang uang itu sulit didapatkan. Bukan masalah Tuhannya, tetapi problemnya ketika kita didapatkan berkat, kita tidak memberikan 1/10 dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita menganggap ini, jadi begini, tapi ada orang-orang yang tidak memberikan persepuluhan tuh, dia biasa-biasa, fine-fine aja. Kita tidak tahu masalah dalam hidup dia. Pertama, kamu gak tahu apa yang terjadi. Kau cuma hanya melihat dari luarnya doang. Yang kedua, sekalipun itu, sebetulnya potensi berkat Tuhan lebih besar sorry diterima oleh orang itu. Ketika kita memberikan, misalnya memberikan 100.000 untuk persepuluhan kita, tapi kita nggak mau. Sebetulnya ketika kita memberikan 100.000, nanti akan duit 10 juta atau 100 juta akan diperoleh. Tapi karena kita tidak memberi uang cuma 100.000 atau 10%-nya, berkat yang lebih besar tidak kita terima. Jadi potensi ketika kita memberikan persepuluhan, itu adalah kita akan mendapatkan berkat yang lebih besar. Firman yang ngomong lah ya, bukan saya. Berkelimpahan. Jadi kalau saya melakukan persepuluhan dengan konsisten, itu berarti saya mempercayai Tuhan sebagai sumbernya saya. Plus ucapan syukur ini semua adalah berkat-Mu Tuhan. Saya memberi karena tahu terima kasih. Kedua, karena saya percaya. Oke, saya masuk lagi. Apa menjadi penghalang? Ketika ada serangan setan, atau ketika ada roh jahat di rumah, tempat usaha kita, atau kantor kita, kerjaan kita. Apa dasarnya? Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu di udara, dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di sini firman mengatakan ada roh jahat di dalam dunia ini. Oke ya. Jadi perjuangan kita adalah melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat. Di sini yang menekankan, saya ingin katakan bahwa di dalam dunia ini, coba satu lagi deh. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di bawah kuasa siapa? Tuhan atau jahat? Sejak dunia, sejak si Adam
menyerahkan otoritas karena kalah dalam ketaatan. Otoritasnya di Taman Eden atau menguasai bumi atau menguasai Taman Eden itu diberikan kepada si Lucifer, iblis. Jadi karena ketidaktaatan itulah dunia dikuasai oleh jahat. Firman yang ngomong, bukan saya. Artinya di dalam dunia ini ada roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat itu bukan tinggal di kuburan saja gitu loh. Roh jahat itu banyak di mana-mana. Gitu loh. Karena dia berkuasa atau ada di dalam dunia ini. Nah, salah satunya dia bisa berada di dalam rumah, tempat usaha kita, tempat kerjaan kita. Nah, gini, yang namanya roh jahat itu gelap, ya kan? Terang itu Tuhan. Maka dikatakan kegelapan. Jadi di alam rohnya ya kegelapan, bentuknya hitam. Jadi bukan bentuknya terang gitu loh. Nah, walaupun dikatakan malaikat terang, dia berupa jadi malaikat terang. Kalau ngerti dunia roh, kita akan tahu ini roh jahat atau bukan. Ini benar-benar malaikat Tuhan atau ini benar-benar adalah setan. Ini terlalu dalam, saya nggak mau ngomong ke sana. Prinsipnya gini, di dalam alam rohnya itu kegelapan, roh jahat itu ya hitam. Nah, bentuknya yang kalau kita di dalam rumah-rumah itu punya kaki, tangan, ya seperti tubuh manusia. Nah, roh jahat ini karena dia hitam, dia memberikan aura hitam, aura gelap. Sehingga ketika kita paling simpel gini, makanya kemarin saya katakan rumah itu jadi berkat. Makanya ketika kita mau beli rumah, ketika kita masuk sebuah rumah atau masuk sebuah tempat usaha, kita sendiri akan ngerasain ini ketika kita nginjek enak apa enggak. Damai atau kok jadinya kok nggak enak ya. Nah, itu salah satu Tuhan memberikan kepada kita namanya hati nurani gitu loh. Sebuah perasaan ketika kita masuk, kok gue masuk sini nggak enak ya. Ini ada sesuatu yang nggak enak. Nah, di situ karena kan banyak kita kan nggak bisa ngelihat di alam rohnya, nggak lihat alam roh jahat. Nah, di alam rohnya ketika ada roh jahat, rumah itu memberikan aura gelap. Sehingga ketika kita masuk rumah, kita merasa kayaknya gelap. Nah, karena saya sering pelayanan, jadi ketika saya masuk rumah, saya bisa ngerasain ini auranya gelap. Ini gelap. Ini pasti ada. Nah, seberapa kuatnya jadi apakah itu arwah orang mati, apakah itu berbentuk jin, itu akan menguasai, kegelapan itu akan terasa. Kalau semakin ketika kita merasa semakin gak enak, itu ada jin. Ini Kristen masa ngomongin jin, jin itu adalah roh jahat. Nah, problemnya banyak pendeta atau nggak ngerti gini-ginian. Boleh katakan karena kita pelayanan ini udah 16-17 tahun. Ya punya pengalaman banyak lah karena hal seperti ini gitu loh. Bahwa memang ada berbentuk roh jin gitu ya, roh jahat nih ya. Itu mempunyai level. Semakin dia kuat, dia mempunyai aura yang semakin kuat memberikan kegelapan. Nah, orang yang tinggal di situ, jadi gini, akibat rumah itu gelap, terangnya Tuhan, berkatnya Tuhan tuh nggak masuk, karena dihalang. Jadi mengapa kita sulit mendapatkan uang? Salah satunya adalah rumah tempat tinggal kita, atau kerjaan kita, atau kantor kita itu gelap. Jadi berkat yang seharusnya masuk, tapi kan ada kegelapan terhalang. Saya kasih contoh begini. Dulu kita pernah pelayanan di daerah Tangerang. Saya lupa dekat mana, pokoknya pasar. Waktu kita datang ke sana, orang ini ngomong, yang punya toko, saya bingung Pak. Saya jadi orang kirim barang ke saya. Itu supir, itu bukan belum pernah, sudah pernah. Tapi dia sampai muter beberapa kali, dia nggak ketemu.
Maka dia ngeliat tutup. Saya bingung kenapa. Nah, waktu kita ke sana itu ditaburin namanya tanah kuburan. Di alam roh seperti ada tanah. Dia sih udah ngomong. Pagi-pagi itu ada semacam tanah. Di alam rohnya itu ada tirai hitam. Jadi orang ngelihatnya itu tutup. Gelap. Makanya dia kata gini, saya tadinya rame Pak. Tapi saya nggak ngerti kenapa jadi sekarang sepi. Karena ada aura gelap yang di depan tokonya membuat orang nggak ngelihat ke dia, ngelihat ke yang sana. Karena yang ngerjain tuh orang deket. Karena saingan bisnis, karena dia paling rame. Jadi orang itu nggak senang, dia pakai tanah kuburan. Tanah kuburan tuh orang lagi mati, itu bekas mati ya, bekas mati lagi, yang udah mati, baru mati, diambil aja, baru kubur. Itu taburin. Kenapa? Gini loh, yang namanya tanah kuburan adalah tanah terkutuk. Maka di Taurat, di Perjanjian Lama itu dipisahkan. Makanya yang namanya tanah kuburan kita terpisah. Ada jarak tertentu gitu loh. Memang ketika tanah ada kuburan, tanah itu menjadi tanah terkutuk. Karena najis. Itu najis. Makanya tidak boleh mesti jauh dari penghuni, dari namanya perumahan lah ya. Nah, ketika ada tanah kuburan itu menyebabkan kesialan atau kerugian ataupun aura gelap itu muncul. Nah, kalau ini orang nggak ngerti, orang nggak tahu, ini aura kegelapan. Berkat saya suruh masuk, nggak dapat. Terus gimana dong? Apakah rumah saya ini ada setan atau tidaknya? Sesimpelnya adalah berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus. Ada nggak sesuatu di dalam rumah saya? Atau bisa lakukan untuk puasa. Puasa bukan tujuan tahan lapar atau supaya punya kuasa. Kuasa yang udah dalam diri kita. Tetapi untuk kita fokus sama Tuhan, untuk kita menggunakan kuasa itu dengan keyakinan. Gini. Dulu saya nggak ngerti gini-ginian. Saya bukan orang yang punya latar belakang seperti ini, tapi karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang panggil seperti ini, akhirnya boleh katakan kita menjadi sangat berpengalaman dalam hal ini. Jadi awal-awalnya ketika pelayanan kita cuma hanya pakai mulut, akhirnya kita gunakan pakai minyak urapan. Jadi minyak urapan itu kita bisa gunakan untuk bisa menghancurkan kuasa gelap. Gampang kok, simpel. Paling gampang pakai minyak zaitun. Beli minyak zaitun yang ada di supermarket, beli aja yang kecil gitu ya. Kemudian pegang aja ya, nggak perlu minta didoain sama pendeta, nggak perlu. Prinsipnya kita punya kuasa yang sama. Amin. Pegang aja, katakan sih, dalam nama Yesus, minyak zaitun ini menjadi minyak urapan. Minyak yang berkuasa untuk menghancurkan kuasa setan. Dalam nama Yesus aku percaya. Udah selesai. Ya, sesimpel itu, nggak perlu gimana minta doain pendeta, nggak perlu. Ya, karena bagi saya begini, kita ini sama. Kita punya Roh Kudus saya sama. Bahkan sama seperti yang punya Yesus gitu loh. Sama Tuhan Yesus maupun sama dengan Paulus, semuanya kita sama gitu loh. Gak ada yang membedakan ya. Yang membedakan adalah kita percaya apa enggak. Itu aja. Ya. Gunakan minyak urapan, urapi rumah. Dan katakan dalam nama Yesus, urapi ini semuanya gitu loh. Memang bagusnya orang yang ngerti, yang tahu dunia roh, yang tahu roh. Tapi sudahlah, ini kan di YouTube. Kita bisa gunakan yang namanya minyak urapan, hancurkan dalam nama Yesus. Minyak urapan ini, setiap kuasa kegelapan ini hancur dalam nama Yesus. Udah urapi setiap pojok, setiap kamar, pokoknya memang agak minyaknya. Tidak apa-apa lah. Yang penting kita ngeluarin itu roh jahat gitu loh. Kita hancurin roh jahat itu. Nah, sebab itu roh jahat akan menahan berkatnya kita. Suka atau tidak suka,
Nih, saya kasih contoh lagi. Dulu kita pernah pelayanan di Bandung. Ada sebuah pabrik air minum. Dia sudah punya pabrik satu, dia bikin pabrik kedua. Nah, pabrik kedua ini dia airnya di waktu produksi itu cuma seminggu sekali. Seminggu sekali atau 2 kali paling banyak. Sekali doang atau 2 kali. Nah, kalau dia mau produksi lagi, dia mesti kuras baru dia masukin ke kemasan. Nah, waktu kita datang sana, di dalam kamar produksinya itu ada jin. Plus lingkungannya tuh banyak sekali jin-jinnya. Kita kalahin tuh, satu persatu kita kalahin. Habis semuanya kita bantai. Sistem kita tidak ngusir. Cara kita hancurin. Roma 12 ayat 20 itu yang ngomong. Kita bisa menghancurkan kuasa iblis. Jadi kita hancurkan supaya dia tidak ada, kalau ngusir dia balik lagi. Ini yang kita hancurin gitu loh. Ada dasar firmannya, itu Roma 12 ayat 20 ya. Jadi maksudnya begini. Ketika kita sudah hancurin, selesai. Nah, yang saya dengar saya lupa berapa bulan kemudian. Itu perusahaan yang tadi bilang, yang keduanya ini dia bikin, yang tadi cuma seminggu cuma sekali atau 2 kali. Akhirnya setiap hari. Setiap hari produksi, ya sebelumnya seminggu jadi 2 kali, jadi 3 kali, 4 kali, 5 kali. Karena orderan masuk banyak. Akhirnya setiap hari. Nah, saking setiap harinya orderan begitu banyak. 1 shift. Ya kan? Jadinya 2 shift. Jadi berapa jam? Pokoknya 2 shift. Tapi semakin banyak jadi 3 shift. Jadi produksinya begitu banyak. Nah, nggak cukup ternyata. Permintaan tetap banyak. Akhirnya dia beli lagi lahan lagi yang lain. Untuk mencukupi permintaan. Cuma gara-gara menghancurkan kuasa itu gelap. Selesai. Yang tadinya produksinya cuma sehari, seminggu cuma sekali atau 2 kali. Itu malah 24 jam full. Jadi roh jahat itu bisa mempengaruhi duit kita. Suka tidak suka, itu fakta. Jadi kita harus bisa membereskan rumah kita, tempat kerjaan kita, supaya tidak ada roh jahat. Bantai semua, hancurin. Sebab gini, loh itu kan Tuhan, musuh Tuhan yang bantu dong. Enggak bisa. Kita yang harus ngelakuin, bukannya Tuhan. Loh kok gitu? Karena kita sudah diberikan kuasa. Bukan minta Tuhan mengusir. Kita yang harus mengusir, menghancurkan kuasa gelap. Bukan ngusir, hancurin. Karena kita sudah diberikan kuasa. Jadi terserah kita, lu mau hancur itu setan atau tetap di rumah lu, ya udah terserah lu. Pokoknya prinsipnya gue udah kasih lu kuasa. Jadi kita yang harus menghancurkan kuasa kegelapan itu. Terus kenapa pakai minyak urapan? Ya, ada dasar firmannya juga gitu loh. Minyak urapan memang ada di dalam perjanjian baru juga ada, dalam perjanjian lama pun ada gitu loh. Nah, kenapa kalau kita dalam pelayanan kita mengolesi pintu segala macam gitu ya. Jendela, tujuannya apa? Di alam rohnya, ketika kita mengatakan dalam nama Yesus minyak urapan ini menjadi minyak yang berkuasa, di alam rohnya ini jadi api. Ya. Jadi api. Jadi ketika kita mengurapi rumah, ya, minta tuntunan sama Tuhan supaya itu setan kena gitu loh. Biar ketika kita kena, cepretin, ya. Jadi pakai botol kecil, ada lubangnya kecil gitu, kita ke orang ya ngurapin gitu ya. Ya minta sama Tuhan supaya ini bisa kena ke setannya. Nah ketika kena ke setannya, itu setan kebakar. Nah, kalau kita mengolesi ke pintu, ke jendela, itu di alam rohnya itu muncul api. Jadi ketika kita mengurapi rumah,
Sebetulnya kita sedang membentengi rumah kita dengan api. Nah ketika kita membentengi dengan api, setan mau masuk nggak bisa. Karena dia ngeliat api. Dia takut sama api. Jadi bagian kita lah yang harus menghancurkan kuasa kegelapan. Bukan bagian Tuhan. Nangkap ya? Terus, oke sebelum begini, itulah kenapa kalau kita dalam pelayanan, ketika kita masuk, cara kita begini, berbeda dengan banyak pendeta yang lain atau hamba Tuhan yang lain, namanya memberkati rumah, kerjaan atau usaha, ngejreng-jreng, nyanyi-nyanyi, gitu loh. Kita nggak lakuin gitu. Yang kita lakukan apa? Ya ini, apa nih penghalang-penghalangnya? Karena namanya kita minta Tuhan untuk memberkati rumah, kan tujuannya rumah itu jadi berkat. Tujuannya kan supaya kerjaan kita pun jadi berkat, artinya menghasilkan uang. Logikanya gitu kan? Nah berarti kita harus menghilangkan menghilangkan penghalang-penghalang berkat itu supaya berkat bisa masuk. Itu kan tujuan utamanya gitu kan? Tujuannya kita seperti itu. Jadi pada waktu kita pelayanan, waktu kita masuk, kita lihat apa jadi penghalangnya. Itu setan. Aura kegelapan. Jadi waktu kita masuk, kita akan lihat setiap ruangan. Mana kalau ada setan. Kalau ada setan, kita ikat dulu, kita cari lagi yang lain. Sampai ada ketemu semua. Kita ikat semuanya, kita hancurkan, kita bantai dalam nama Yesus. Itu setan. Makanya kalau ngancurin setan itu hitungan menit. Gampang banget. Ya. Sangat gampang hancurin setan. Sangat gampang. Yang paling susah adalah merubah otak manusianya. Penghuninya. Itu yang tersulit. Jadi ketika saya sudah membereskan setannya, kita doakan itu rumah atau tempat itu. Dengan cara apa? Kita tumpangin tangan. Tumpangin tangan rumah itu atau kerjaan itu di tanah ya, di ubin, di keramik. Kita katakan nih, dalam nama Yesus, setiap kutub tanah, karena ada firman-Nya, terkutuk tanah yang kau diami, yang engkau kerja keras, itu kutuk yang dari Adam tuh ya. Jadi tanah tempat tinggal kita harus lepasin kutuknya dulu. Jadi aku hancurkan dalam nama Yesus semua kutuk atas tanah di rumah ini. Dari depan, belakang, kiri, kanan, samping gitu ya. Dalam nama Yesus aku putuskan kutuk tanah ini. Hancur dalam nama Yesus. Dengan iman ya, dengan percaya ya. Yang kedua ngomongin. Yang firman katakan, seperti pohon ditanam tepi aliran air. Kita memberkati, mengatakan dalam nama Yesus, biar mata air, berkat dari rumah ini semuanya muncul, semuanya keluar. Potensi atas saya ditanam seperti aliran air, supaya air di rumah saya, kerjaan saya ini banyak. Jadi ketika saya ditanam, ketika saya usaha inilah, usaha itu, usaha sana, semuanya punya kemampuan untuk berkembang. Kan banyak air. Satu pohon cuma satu mata air ya cukup. Tapi kalau kita punya 100 pohon, kita butuh 100 air. Atau butuh 1000 air, 1020 ribu air. Semakin banyak air, semakin kita tidak susah berhasilnya. Ya. Tapi ingat, ini potensi. Masih ada yang lain. Di alam roh yang saya akan dibahas sampai nomor 6 ini, semuanya adalah potensi. Kita udah bersebulan nih. Tapi ingat, masih ada lagi yang lain. Kita udah di rumah nih, gak ada roh jahat. Semuanya udah beres semuanya. Masih ada yang lain. Apa penghalang berkatnya Tuhan? Kok susah banget sih terima berkatnya Tuhan itu, kok susah banget sih? Untuk bisa menerima untuk dikelimpahan dari Tuhan tuh susah banget. Kalau gampang, orang kaya tuh banyak. Ya,
Kalau gampang, orang Kristen yang kaya tuh banyak. Betul nggak? Itu pun sekalipun saya sudah memberikan pengertian kayak gini, tidak semua orang akan melakukan. Karena bagi dia nggak penting. Nggak penting. Saya sejak ngerti gini-ginian, saya tuh mencari tahu apa yang kurang dari saya. Maka tadi katakan program. Makanya anak, saya program mereka itu dengan benar. Saya salah didik anak, salah memprogramnya. Nanti itu anak gak bakal bisa berhasil. Karena bagaimana kita diprogram dari masih kecil ini anak. Anak ini mesti diberikan pengertian, bla bla segala macam, tanggung jawab, disiplin segala macam. Kalau enggak ditanamin, ya, apalagi salah program yang salah, dia akan melakukan persis apa yang diprogramkan. Makanya sangat-sangat berbahaya kalau dari kecil kita nggak pernah memprogramkan anak. Maka prinsip saya lebih, makanya gini, kita diberkati. Saya ngomong sama teman saya kemarin. Jadi gini, keteladanan orang tua. Walaupun saya ngomong nih sama anak saya, Mikael, Manuel, Mavel, saya ngomongin bla bla segala macam firman, tapi di mereka nggak pernah lihat teladannya saya, nggak ada gunanya. Tapi ketika saya mengajarkan anak saya dan mereka melihat teladannya saya, mereka akan bisa melakukan apa yang firman Allah katakan atau yang saya lakukan. Begini, saya ingat sekali, saya tanya sama Tuhan ketika saya baru punya anak. Tuhan, cara ngajar anak tuh kayak gimana sih? Cara ngajar anak yang terbaik itu apa sih? Cuma satu kata. Kasih. Kasih. Engkau harus menjadi seorang bapak yang melihat anakmu. Ini kita bicara anak ya. Anakmu melihat engkau mengasihi anakmu. Jadi saya punya patokan firman katakan, janganlah engkau membuat syak hati di anakmu. Jangan membuat engkau mengecewakan anakmu, membuat anakmu kepahitan dengan engkau. Itu yang saya jaga. Karena kasih itu tidak membuat anak kecewa. Kasih itu bukan lembek. Kasih itu disiplin. Kasih itu bukan memanjakan. Kasih itu mendisiplinkan. Itu yang saya pegang. Saya salah didik anak, di hari tua saya akan susah. Saya gak mau. Saya gak mau punya anak ketika saya tua, saya masih dalam keadaan melihat anak saya belum berhasil, keluarganya berantakan, mengalami ini, mengalami itu. Saya gak mau. Maka Tuhan ngomong sama saya, caranya gimana Tuhan untuk saya didik anak? Kasih. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita, semua yang saya katakan penghalang-penghalang ini, gak mau melakukan, sok silakan. Tapi saya mengambil keputusan, Tuhan, apalagi yang saya salah? Apalagi yang saya harus bereskan dalam diri saya, yang saya harus ubahkan. Sebetulnya finalnya minggu lalu, Tuhan ngomong dengan jelas sama saya. Tapi saya gak mau ngomongin. Yang saya maksud begini. Kita harus mau, firman kata gini,
Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Tuhan menginginkan, memang kita kan manusia menjadi, tapi kan kita manusia nggak mungkin bisa sempurna. Begini, kalau kita punya keinginan mau lebih baik, kita harus bisa membereskan diri kita. Yang tadi yang diajarkan itu masalah afirmasi. Afirmasi itu adalah kita memprogram ulang diri kita, ya. Kalau secara dunia sekuler itu tidak salah. Tapi yang saya lebih mematokkan adalah firman Tuhan. Makanya firman katakan begini, renungkanlah firman Tuhan dan siang malam. Bertindaklah hati-hati dengannya, sesuai dengan firman-Nya, supaya kamu beruntung dan berhasil. Patokan saya adalah Yosua 1 itu. Karena membuat kita berhasil adalah firman. Dan membuat kita berhasil karena kita ngerenungin sampai kita punya 100% percaya. 100% percaya. Saya senang di Duplantis, siapa namanya, Duplantis lah, ternyata orang kaya, dia bilang gini, it's nice to be rich. It's nice to be rich. Kaya. Dia pernah dikritik. Jasa Duplantis ya. Dia pernah dikritik. Dia ngomong kepada pengikutnya atau kepada maksudnya di jemaatnya atau gimana lah, dia ngomong gini. Tuhan suruh dia untuk beli pesawat pesawat pribadi gitu. Dia udah punya 1 atau 2. Saya lupa tipenya apa, F90 atau gitulah. Itu bukan pesawat murah. Bukan pesawat 10 miliar, 2 miliar gitu loh. Pokoknya mahal ya. Wah, dikritik habis. Masa pendeta minta pesawat pribadi, padahal pesawat pribadinya udah punya. Masa bisa beli yang lebih mahal, yang lebih bagus. Otaknya di duit, bla bla segala macam lah. Tapi dia ngomong sama Andrew, ngomong gini. Tuhan ngomong sama saya begini. Kau memang kaya, kau aku berkati. Tapi itu membuat engkau bergantung kepada uang. Engkau tidak punya iman yang lebih lagi untuk aku mencukupimu. Sekarang apa yang kau inginkan? Yang ingin kau supaya aku bisa, jadi stretching imannya gitu loh. Stretching iman gimana ya? Untuk imannya tuh nggak cuma puas gitu loh. Nangkap ya? Aku udah cukup lah begini. Nah Tuhan nggak mau. Kenapa? Kalau lu cuma puas dengan apa yang lu seolah-olah gak butuh Tuhan gitu loh. Kalau lu merasa cukup gini, lu nggak butuh Tuhan karena udah cukup gitu loh. Tapi aku minta engkau, mintalah yang lebih. Untuk engkau mempercayai aku untuk memberikannya kepadamu. Nah, dia ngomong sama Andrew Wommack begitu. Tapi kan orang luar, wah ini nggak benar nih pendeta, bla bla segala macam. Tapi akhirnya dia tetap perpegangan Tuhan akan cukupi. Nah kemarin saya dengar khotbah dia. Kemarin itu khotbahnya belum lama. I have it. Saya sudah beli. Yang membuat kita bisa diberkati berlimpah adalah membereskan penghalang-penghalang hidup kita. Setelah beres, bukan berarti itu sudah selesai. Kita harus punya keyakinan 100% percaya. Ini sebelum masuk yang manja, ini saya masuk ada yang namanya masuk dikit ya, gini. Kalau kita nggak punya keyakinan 100% percaya, kita akan sulit berhasil. Ini yang Tuhan tuntut saya. Saya kalau dalam dunia persetanan, dalam dunia peperangan, saya tidak punya keraguan sedikit pun.
Hobi saya bantai setan. Saya nggak punya hobi yang lain. Saya nggak punya hobi. Beli barang ini atau suka ini, saya nggak punya. Tapi kalau ada setan, kalau dalam pelayanan, saya akan bantai habis. Karena kalau dengan membantai setan, itu akan menjadi aura dunia ini jadi berkurang gitu loh. Saya punya keyakinan 100% percaya tanpa ada keraguan. Tapi saya belum punya 100% kepercayaan keyakinan yang lain. Dan untuk bisa mencapai keyakinan 100% itu bukan hal yang mudah. Saya ingat begini. Dulu saya minta Tuhan tunjukin. Yang lainnya minggu depan aja dah. Pengalaman. Dulu saya bilang, Tuhan tunjukin itu sama si Agus. Di alam murahnya apa sih? Si Andrew Womack ini urapannya atau kalau setan nyerang dia seperti apa? Tuhan tunjukin. Jadi gini, misalnya dulu di sini nih, itu ada urapan, ada proteksinya, itu jauh ratusan meter. Ingat gak sih deh, berapa banyak? Berapa sih? Hampir sekilo. Proteksinya ya. Bisa bayangin urapannya, penjagaannya atau proteksinya deh ya, itu 1 kilo. Setan mau nyerang dia nggak nyampe 1 kilo kejauhan. Kenapa bisa kayak gitu? Enaknya dunia roh itu adalah kita bisa belajar, tapi bukan patokan. Cuman saya hanya sebagai alat doang untuk saya bisa pelajari. Gitu. Karena dunia roh ini, karena Allah itu roh, dia memberitahukan hal-hal yang secara roh, tetapi tidak bertentangan sama firman. Nah, kenapa dia bisa mempunyai proteksi sampai 1 kilo? Setan mau nyerang gak bisa. Masuk ke pikirannya. Apa masuk pikirannya Pak? Lu mana bisa, lu gila lu, itu triliunan. Karena dia lagi bikin apa namanya, Bible, apa namanya, sekolah kitab itu lagi bikin asrama, dia bikin aulanya buat segala macam. Itu proyek bukan puluhan miliar, ratusan miliar dan triliunan. Kalau dia nggak punya yang namanya keyakinan 100% sama Tuhan, lu mana bisa, lu gila segini, berapa banyak ini duitnya butuhnya, lu mampu nggak, lu bisa nggak? Lu lihat dong nih, yang donaturnya berapa banyak. Lu lihat tuh segala macam. Karena dia punya proteksi. Kenapa punya proteksinya? Karena dia punya 100% percaya. Setan mau nyerang gak bisa. Dia yakin bahwa Tuhan sediain. Dia yakin berhasil. Gitu. Setan mau nyerang dia, lu gak mungkin bisa, ini masih kurang, ini begini ngolong. Gak bisa. Kalau kita tidak punya keyakinan 100%, setan akan selalu nyobain kita. Dan selalu pusing. Selalu stres. Selalu akan timbul ketakutan. Kenapa? Karena belum punya 100%. Jadi memprogram ulang itu bukan hal yang mudah. Program ulanglah sesuai dengan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Bukan pakai yang dalam dunia. Pakai firman Tuhan. Kalau kita bisa merenungkan terus, ngomongin terus, mencari tahu apa yang menjadi kekurangan dalam diri saya, yang saya harus beresin, yang harus beresin. Kalau kita mencapai 100%, setan mencoba bilang, mana bisa lu? Ntar lu ngomong sama orang itu, ntar lu gagal, lu pasti gak bisa. Setan gak bakal bisa nyentuh kita, gak bakal bisa. Nyentuh kepikiran kita, nyobain kita, gak bakal bisa. Makanya saya pernah ngomongkan, setan tuh tidak bisa nyentuh saya.
Dia nggak bakal bisa nyentuh saya. Karena saya udah yakin 100% nggak mungkin bisa. Jadi setan mencoba nyerang pikiran saya bahwa lu bisa dikalahin. Nggak bisa. Tapi setan nyerang ke yang lain masih bisa. Ke bidang yang lain. Masih bisa. Tapi kalau yang ini dia nggak bisa. Yang ini bisa. Ya, umur saya masih 53. Ya, si Andrew Romek udah 70-an, 72. Jesse Dos Samples dia udah 74. Yang saya maksud gini, itu proses. Tapi saya akan bisa mencapai 100%. Setelah bidang ini 100%, saya bidang pelayanan 100% sudah yakin. Ketika saya punya bidang yang lain 100% saya yakin. Nanti saya akan masuk lagi ke 100% yang lagi yang lain. Dan itu tidak mudah. Kenapa kita masih diserang? Karena kita belum sampai 100%. Terus gimana cara mencapai 100%? Mau gak mau, hidup kita harus benar-benar total ke Tuhan. Cari Tuhan. Tahu gak? Mayoritas orang hamba Tuhan gak punya namanya keyakinan 100%. Mayoritas. Makanya ketika si Jesse Dos Samples ngomong atau Andrew, kelihatannya sombong. Tapi enggak sombong. Karena memang dia punya keyakinan 100%. Masa sampai belum pernah saya ngomong, pendeta yang ngomong tidak ada pun saya nggak punya penyakit. Selama 52 tahun saya nggak sakit. Siapa yang bisa berani pendeta ngomong kayak begitu? Kalau cuma Andrew Wommack doang yang bisa ngomong, yang berani ngomong. Di situ yang membuat saya ngerti, yang membuat kita bisa mendapatkan semua janji Allah. Setelah penghalang-penghalang ini baru sampai nomor berapa? Nomor 7 atau 6. Setelah pemberesan yang 6 ini beresnya masih ada lagi. Yang ke-7, ke-8, ke-9. Yang 1, 2, 3, 4, 5-nya juga mau. Terus ngarapin bisa diberkati. Gak bisa. Karena kita gak mau penghalang-penghalang itu diberesin. Kenapa? Karena kita punya alasan tertentu. Nah, setelah persepuluhan saya gak bisa lah ngasih lah. Karena memang saya gak cukup lah. Itu terserah. Ini saya katakan penghalang-penghalangnya. Kita mau beresin, silakan. Gak mau beresin juga silakan. Tuhan tidak akan pernah marah. Tuhan tidak akan berkurang kasihnya kepada kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membenci kita. Dia tetap mengasihi kita, tidak peduli kita membayar persepuluhan atau tidak membayar persepuluhan. Tuhan tidak peduli itu. Dia tetap akan mengasihi kita. Kasihnya Allah itu tidak tergantung sama perbuatan kita, kagak. Jadi kita melakukan segala sesuatu, kita berpuasa segala macam supaya Tuhan terenyuh, kagak. Supaya kasihnya kemudian menjadi bertambah dalam diri kita, kagak. Kasih Allah dari dahulu, sekarang, sampai sekarang, mau selama-lamanya tetap sama. Gak berubah. Dia mengasihi kita waktu kita berdosa pun dia ngasihi kita. Kita melakukan baik, dia mengasihi kita. Kita melakukan jahat, dia mengasihi kita. Jadi kasihnya tuh tidak terpengaruh dengan perbuatan kita. Amin. Ngerti ya? Allah itu bukan punya emosi yang naik turun. Tapi ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan firman Tuhan, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kehidupan kita. Kalau kita mau melakukannya, ada rewardnya, ada janji yang Tuhan akan berikan kepada kita. Perintah dan janji, yang kata Baron tadi, gitu loh. Perintah kita lakuin, janjinya dapat. Perintah nggak dilakuin, jangan berharap janjinya dapat. Ya tapi kan Tuhan mengasihi saya. Firman-Nya ngomong kayak begini, berilah persepuluhan. Tapi kan saya nggak cukup. Ya terserah lu nggak mau bayar nggak apa-apa kok. Aku tetap mengasihimu.
Tapi aku nggak punya akses untuk menghalau. Amin. Saya bikin terakhir ya, satu dulu. Yang nomor 7. Apa yang jadi penghalang? Salah satunya pekerjaan yang bukan kehendak Tuhan, atau tempat berkat yang bukan Tuhan sediakan. Cerita Elia. Dulu saya sudah pernah khotbahin, cuman ini lagi deh. Nggak banyak. Oke. 1 Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkata Elia, orang Tisbe dan dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup oleh Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali engkau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah tepi sungai Kerit yang di sebelah timur yang sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada dia, dan ia minum dari sungai itu. Tempat berkat kita Tuhan sudah tentuin. Di tempat itulah Tuhan sudah sediakan. Di tempat itulah Tuhan kasih duitnya. Ketika si Elia disuruh sama Tuhan, kemudian dia bilang, Tuhan saya mau di sini aja lah. Engkau kirim saya di sinilah. Makanan minuman di sini aja lah. Mati nggak dia? Mati kelaparan nggak? Mati kekeringan nggak? Mati. Tuhan bilang, ke sungai Kerit ya. Di sungai Kerit, gue kirim burung gagak, kasih lu makan. Nah, si Elia nurut, dia ke sono. Nah, karena dia nurut, Tuhan dong ngomong, Tuhan lakui janjinya. Perintah Tuhan dilakuin, janjinya terjadi. Amin. Itu cara kerjanya Tuhan. Yang membuat kita duit tidak masuk dengan mudah karena salah tempat, salah kerjaan. Karena bukan yang Tuhan berkati. Tapi kan saya butuh gini. Gini loh. Seringkali kan orang itu punya argumen. Ya terserah. Tuhan tuh nggak maksa. Lu mau tetap di sini nggak masalah. Dan berkat gue nggak taruh di sini, berkat gue tetap di sono. Tapi kan Tuhan berkati saya. Yang ngatur siapa? Berkat siapa yang ngatur sih? Tuhan yang ngatur, masa kita ngatur Tuhan? Tuhan berkatilah kerjaan saya. Berkatilah Tuhan apa yang saya lakukan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa apa yang dikerjakannya berhasil. Betul. Kalau di tempat yang Tuhan. Banyak orang gak ngerti beginian. Maka saya wanti-wanti karena saya tanya Tuhan dulu kerjaannya. Karena saya tahu yang membuat kita berhasil karena kita di tempatnya tepat. Udah tepat, gak perlu macam-macam, gak perlu susah-susah. Itu burung gak datang sendiri. Air tinggal minum. Dan ketika udah habis Tuhan bilang, lu ke Jana Sarfat. Oke, dia ke Jana Sarfat. Gak perlu capek-capek, itu minyak keluar sendiri. Artinya apa? Ketika itu kehendak Tuhan, Tuhan yang sediain semua. Itu paling enak kalau kita udah tahu. Aduh, paling enak banget. Apa yang kita kerjakan itu bisa berhasil. Tapi kalau udah tempat di situ, jangan macam-macam, jangan serakah.
ke yang sono, atau yang ke situ. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Nanti di sono kita rugi, nggak dapat apa-apa. Kita ke sono hancur. Mau ngapain? Udah di sini stay aja lah. Orang di sini kita ngasilin duit kok. Kecuali Tuhan bilang suruh pindah lagi. Lah kalau sekarang lagi ngasilin duit mau ngapain? Nangkap gak? Jadi kita harus tahu posisi kita ini di dalam Tuhannya, ini kerjaan kita bener enggak? Itulah jadi penghalang yang membuat duit enggak datang. Ini salah satunya adalah salah kerjaan, salah tempat usaha, salah. Ya pokoknya disitulah. Ya tinggal kita yang memutuskannya. Ah nggak bisa, gue mesti berusaha di sini. Ya sudah, sok silakan, nggak masalah. Kalau saya lebih baik tanya Tuhan, Tuhan di sini bukan sih? Berikan saya kedamaian. Paling simpel gini loh. Berikan saya kedamaian atau ketidaksukaan atau ketidakdamaian. Untuk saya tahu tempat saya di sini atau tidak. Jadi solusinya gini ya. Tanya sama Tuhan. Tuhan, ini kerjaan saya harus terusin untuk saya fight atau saya udahin. Saya stop. Kalau memang dari Engkau Tuhan, berikan saya kedamaian, ketenangan, keyakinan. Tapi kalau ini bukan dari Tuhan, buat saya takut, buat saya enggak berani, buat saya enggak damai. Jadi kasih tahu di hati nurani saya, damai atau tidak damai. Simpel. Jadi menurut saya gini ya, dari penghalang sampai nomor 7, ini semuanya saya udah kasih solusinya. Ya, tinggal kita mau ngelakuin solusinya terserah. Itu urusan kita masing-masing. Mau membebaskan tadi dulu kan sebenarnya saya katakan. Ini ada penghalang nih. Penghalang 1, penghalang kedua, penghalang ketiga, penghalang keempat, penghalang kelima, penghalang ke-7. Ada 7 penghalang nih. Ini udah beresin belum nih satu-satu? Jangan ke-7, 3 aja gue gak mau. Tuhan begini, istri saya begini, ini suami saya begini, ini kerjaan saya begini. Ya sudahlah, it's all up to you. Kalau saya berusaha, makanya saya selalu ngomong masih maaf ya. Jangan mau hidup susah. Papi pernah susah, jadi jangan pernah mau hidup susah. Tujuannya apa? Supaya dia punya hati untuk fight. Jadi jangan pernah mau hidup susah. Susah itu gak enak. Gak enak, itu hidup susah gak enak. Kecuali kalian memang suka, makanya gak mau tuh menghancurkan penghalang gak mau. Karena kamu memang suka di situ. Kalau saya gak mau. Maka saya selalu cari Tuhan. Tuhan, apalagi yang bermasalah dalam hidup saya? Otak apa yang pola pikir apa yang salah dalam hidup saya yang saya harus rubah? Itu seperti benih yang tertanam lebih air itu. Ada yang benih itu untuk memprogram ulang otak kita. Makanya harus buang, mendelete otak pola pikir yang salah. Kalau menurut saya cara paling gampang adalah pelepasan. Hilang langsung. Masukin yang baru. Program ulang. Program orang itu bukan hal yang mudah. Saya katakan sangat sulit. Makanya apalagi udah umur udah seperti ini. Makanya saya gak mau memprogram anak saya itu dengan yang jelek. Saya program anak saya bagus. Pola pikirnya sudah tanam dengan hal-hal yang benar. Saya gak mau mereka mengalami seperti saya alami. Cukup di saya. Ya, saya berharap mereka semakin dewasa semakin ngerti. Tapi prinsipnya
Sangat susah. Ya, untuk berkat berlimpah, ya, tidak mudah. Makanya yang jadi orang kaya itu nggak banyak, dikit. Ini masih 7, masih ada lagi. Aduh susah banget, memang susah, makanya nggak banyak. Makanya kalau di dalam tadi ngomong gini, aduh trading susah banget, makanya yang bisa kaya dikit, cuma 5%, yang berhasil dikit, 5-10%, bahkan nggak dibilang cuma 1%, itu yang berhasil. Memang yang menjadi kaya itu dikit. Jadi siapa bilang mudah, siapa bilang ngikut firman Tuhan itu mudah, kagak, susah. Susah. Dapetin janji Tuhan tuh bukannya gampang, susah. Susahnya bukan karena Tuhan yang mempersulit, bukan, kitanya yang susah. Otak kita ini. Makanya Paulus katakan perbarui pikiranmu, salahkan hidupmu, perbarui pikiranmu. Itu yang paling susah. Maka saya ngomong pertanyaan, berapa lama engkau mendapatkan pengertian begini? Maksudnya engkau bisa bertahan seperti punya pola pikir gini? 30 years. 30 tahun dia mempunyai stabil, sehingga dia punya namanya proteksi sampai 1 kilo. Enggak mudah untuk bisa mempunyai 100% percaya. Enggak mudah. Dan dikatakan sekarang per jam 10.000. Dia ngomong tahun lalu. $10.000 untuk tiap jam dia harus punya. Sebulan berapa? Duit dari mana? Sebulan itu ratusan miliar. Sekarang dia ngebangun triliunan. Duit dari mana? Tapi dia katakan gini, saya mah tidur aja. Saya tidak stres. Saya tidak pernah stres. Bagaimana dia bisa punya hal seperti itu? Firman yang tertanam. Jadi gak mudah ya. Tapi kalau mau ya fight. Kalau mau, yang gak mau ya sudah. Beresin tuh satu-satu tuh pembatas. Masih ada 7 nih. Masih ada 2 lagi. 2 atau 3 lah. Gak mau beresin, it's all up to you. Makanya sangat sedikit orang yang berhasil. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke, musik.